budaya positif, salah satunya adalah segitiga restitusi. Sebagai pemantik, Ibu Bapak bisa dilihat di slide. Setujukah atau tidak setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Menurut Ibu Bapak, setuju tidak bahwa hukuman ini dapat mendisiplinkan anak? Ibu Bapak, setuju kan? Setuju atau tidak kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Terkadang. Yang penting hukumannya tidak komisi ya Bu, ya, tidak menyakitkan. Ya. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, setuju atau tidak bahwa pemberian hukuman dalam hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju. Oke, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju sekali. Oke. Ya. Nah, ini latar belakang kenapa harus ada restitusi, ada segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntut segala program yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi pendidikan itu adalah menuntut ya. Kemudian yang kedua, bahwa pendidikan itu harus berpihak pada murid. Jadi apa yang kita lakukan harus mengedepankan kebutuhan murid. Yang ketiga, bahwa disiplin diri diperlukan untuk menciptakan murid yang merdeka. Jadi kalau kita ingin murid kita merasa merdeka, bebas, sesuai dengan kebutuhannya, maka kita harus menciptakan disiplin diri atau membiasakan disiplin diri. Itu filosofi yang latar belakang yang pertama. Yang kedua, melalui kontrol. Bahwa menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau anak kita melakukan kesalahan, berarti itu ada tujuan yang ingin dia tuju, ada kebutuhan yang ingin dia
bahwa guru mengontrol murid. Nah, guru mengontrol murid biasa bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau pendidikan adalah bentuk-bentuk kontrol. Ini juga menurut William Glasser sebuah ilusi. Ya, jadi bukan sebagai kontrol sebenarnya. Yang ketiga, kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga bagian dari ilusi, karena membuat bersalah itu dapat menimbulkan identitas gagal pada murid atau siswa. Ilusi yang keempat, orang dewasa memilih untuk memaksa. Nah, perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Jadi kalau kita memaksa itu waktunya hanya sementara. Anak akan menurut, akan taat kepada kita hanya waktu itu saja. Di kemudian hari dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Nah, ini tiga motivasi murid dalam berperilaku. Jadi, ketika anak melakukan suatu tindakan, baik itu positif maupun negatif, nah ini ada tiga alasan. Yang pertama adalah dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak datang ke sekolah bukan dia ingin belajar, tetapi dia takut karena dihukum. Ada anak yang seperti itu. Yang kedua, ada anak yang saya datang ke sekolah karena saya ingin mendapatkan penghargaan atau pujian dari guru, bukan atas keinginannya sendiri. Dan yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi anak datang ke sekolah bukan atas ingin dihargai atau ingin dipuji, atau bukan pula untuk dihukum, ya, atau takut karena hukuman. Tetapi yang harus kita lakukan, bagaimana menjadikan anak atau siswa ini datang ke sekolah belajar atas dasar keinginannya sendiri. Nah, kemudian ini Bapak Ibu yang tadi bahwa menurut teori kontrol, setiap tindakan itu karena ada tujuan. Nah, tujuannya adalah ingin memenuhi kebutuhan dasar. Apa saja kebutuhan dasar itu? Yang pertama adalah bertahan hidup, survive. Ini urusannya dengan fisik, seperti makan, minum, istirahat,
itu sifatnya hanya eksternal ya, dan berlaku hanya sebentar. Nah, ini berarti dalam melakukan kontrol kita terhadap murid kita dari posisi mana nih Bapak Ibu? Apakah kita dari buku membuat rasa bersalah, ataukah kita sebagai teman, sebagai pengawas, ataukah kita sebagai manajer?
terima kasih Bu Rifa. Nah, mungkin di sini kenapa mereka yang membuat artikel ini, mereka kontrol sebagian ini masuknya ke positif. Nah, mungkin di sini ada nilai positifnya. Nah, nilai positifnya apa? Si anak itu dia akan mengungkapkan apa yang ada di dalam perasaan diri mereka. Karena kita mengobrolnya itu bukan lagi sebagai penghukum atau dengan kata-kata keras, tapi kita melalui pendekatan. Nah, hanya itu kelemahannya. Jadi siswa itu tergantung dia akan menurut ke guru yang satu tapi tidak menurut ke guru yang lain. Makanya ini maksudnya ke kontrol positif. Jadi tidak menimbulkan identitas ganda. Jadi si anak tidak terlalu merasa bersalah, kecewa, atau ada unsur kemarahan di dalam hatinya, dia dendam, tidak ada, tidak ditimbulkan. Dan cuma kelemahannya tadi dia ketergantungan. Jadi ketergantungan pada salah satu guru yang membuat dia termotivasi. Mungkin itu makanya masuknya ke perilaku kontrol positif. Ya, gimana Bu Rifa? Oke, nah ini yang inti dari diseminasi ini ya. Kalau tadi kita sebagai kita ada di posisi mana, reflektif diri, ya refleksi diri, menilai diri sendiri. Oh, saya tuh ada di mana sih? Apakah saya sudah menjadi manajer ataukah saya selama ini hanya sebagai penghukum? Nah, berarti kalau misalnya saya sebagai penghukum, nah berarti kita tidak heran kalau misalkan murid-murid kita melakukan hal yang sama meskipun sudah dihukum. Berarti dirinya tidak ada kesadaran. Maka segitiga restitusi ini, nah ini udah melalui kajian-kajian, bahkan ini dilakukan oleh BK sebenarnya. Ya, jadi segitiga restitusi ini kenapa harus dilakukan oleh guru? Karena ini sangat berdampak bisa menyadarkan diri. Nah, kenapa disebut segitiga? Karena di sini ada tiga aspek ya, yang saling mendukung. Satu sama lain itu saling mendukung. Sebenarnya secara praktek, ya Bapak kita sebenarnya sudah melakukan. Ya, hanya sebagian saja yang sudah kita lakukan. Ya, yang pertama, nah ini langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kalau ada anak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan, maka kita lakukan atau stabilkan dulu identitasnya. Seperti apa? Ini kembali lagi ke teori kontrol. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar yang mereka ingin penuhi. Ya, nah bagaimana caranya supaya anak ini bisa stabil identitasnya? Yang pertama kita ajak bicara dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, Bu Bapak. Misalkan anak itu sudah berbuat salah. Nah, kita ajak kapan kamu melakukan kesalahan itu. Kemudian dia berbuat salah itu tidak apa-apa. Awalnya kita ingin kita stabilkan dulu identitasnya supaya anak itu mau mengungkapkan kebutuhan apa yang mereka ingin penuhi sehingga dia melakukan kesalahan. Kemudian ada istilah atau kata-kata tidak ada manusia yang sempurna, pasti akan mengalami atau melakukan kesalahan. Itu juga sebagian dari menstabilkan identitas. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri kamu sendiri? Nah, ini juga adalah cara menstabilkan identitas murid yang melanggar. Setelah ini kita lakukan
Intisari dari apa yang disampaikan oleh Bu Ani, saya mengajak para teman-teman tadi awal dari ketertiban itu mulai dari kelas 1 ya untuk sekolah. Tadi kalau dulu kita berada kelas dari sekolah, dan biasanya kalau dulu ternyata teori-teori saya kembali ke teori-teori yang lama, masalah perbedaan istilah. Segobrok-gobroknya anak itu mempunyai idealis gitu, keinginan itu pasti ingin yang baik. Nah, dari kebaikan itu kita catat, kita ingatkan, jangan bosan-bosan ini mengingatkan intinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak atas masukannya untuk kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi kita lebih bersemangat lagi ya di dalam mendidik atau menuntut anak-anak kita supaya kita kembali ke tujuan pendidikan itu sendiri, yaitu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Itu aja. Ada lagi Bapak yang mau silakan. Ya. Ya.